Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perancang dan Pengembangan Kurikulum akan menjelaskan mengenai problematika penerapan Understanding by Design dalam pendidikan formal di Indonesia. Kami kelompok 1 akan menjelaskan sebagai stakeholder. Kembali kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Abdul Hamidi, Ahmad Valinsky Jalius, Ainun Rahma, David Demelo, Debbie Anggraini, Debbie Zahera Alsi, dan Dita Aulia Febriani. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai problematika penerapan Understanding by Design dalam pendidikan formal di Indonesia sebagai stakeholder, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu stakeholder itu apa sih sebenarnya. Stakeholder dalam lembaga pendidikan adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Pembagian stakeholder dalam lembaga pendidikan itu sendiri terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, stakeholder primer, yaitu orang-orang yang membuat kebijakan. Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita yang membuat kebijakan adalah pemerintah atau dinas pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada stakeholder sekunder, atau orang yang menjalankan kebijakan dari pusat, seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, siswa, staf administrasi, dan komite sekolah. Adapun yang ketiga adalah stakeholder tersier, yaitu masyarakat mitra penyedia lapangan pekerjaan. Adapun peran stakeholder dalam pendidikan secara umum, yang pertama Kementerian Pendidikan. Di antara perannya, 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Kedua, pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, Dinas Pendidikan. Di antara perannya, pertama, memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan. Kedua, menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Adapun stakeholder selanjutnya yaitu komite sekolah. Di antara perannya yaitu memberi pertimbangan dukungan, kontrol dalam terlaksananya kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya masyarakat. Di antara perannya yaitu pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pada tahap evaluasi. Sebelum kita melihat problematika apa saja yang ditimbulkan dari penerapan UBD di Indonesia, maka kita terlebih dahulu melihat bagaimana penerapan UBD dalam kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa penerapan UBD di Indonesia telah diterapkan dalam bentuk implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Alur dalam UBD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan di antaranya. Yang pertama ada identifikasi hasil yang diinginkan, yang kedua menentukan hasil bukti atau asesmen, serta merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Penerapan backward design dalam kurikulum Merdeka sebagai berikut. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan capaian pembelajaran sebagai acuan yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ketiga, merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. Pertama, kita lihat dari Kementerian Pendidikan. Ada beberapa problematika serta solusi dari stakeholder ini dalam penerapan UBD pada kurikulum di Indonesia. 1. Sekolah kaku dengan kultur lama sehingga kementerian perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. 2. Implementasi kurikulum Merdeka terbatas. Perlu waktu untuk mengimplementasikan secara merata. 3. Terbatasnya kemampuan guru senior untuk mengakses platform Merdeka Mengajar sehingga perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. Keempat, pemahaman mengenai kurikulum Merdeka kurang sehingga perlu sosialisasi dan penambahan sumber informasi.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan. Problematika dan solusinya di antara lain: 1. Sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum merdeka. 2. Tidak meratanya ketersediaan guru, terutama guru yang paham dengan implementasi kurikulum merdeka, sehingga perlu adanya program inklusi di sekolah agar terdapat tenaga pendidikan yang mumpuni. Stakeholder selanjutnya yaitu komite sekolah. Ada beberapa problematika dan solusi, di antaranya: 1. Tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UBD dalam kurikulum merdeka saat ini. Kedua, orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite itu sendiri, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UBD dalam kurikulum. Selanjutnya, masyarakat. Beberapa problematika dan solusi dari stakeholder ini: yang pertama, belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. 2. UBD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Ketiga, perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UBD, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai stakeholder, memiliki beberapa problematika dalam penerapan UBD pada pendidikan di Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang lebih lagi, seperti memberikan pelatihan kepada pengajar di satuan pendidikan agar dapat mengembangkan pembelajaran yang terukur dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran, agar menghasilkan output yang diharapkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.